dan pada hari ini saya sedang berada di dalam satu, ya bisa dilihat ini adalah ruangan kelas gitu ya, yang dimana hari ini saya coba akan membuat kita merenung sejenak di dalam kesibukan kita saat ini. Saya lihat menarik ketika masuk dalam satu ruangan kelas seperti ini. Jadi saya ingat bahwa ketika itu kita waktu masih sekolah, duduk di bangku sekolah seperti di dalam ruangan seperti ini, kita belajar begitu rupa, lalu kita harus memperhatikan guru. Lalu ketika itu satu momen-momen tertentu, maka kita akan diberi ulangan, kita akan dites, maka kita akan diuji untuk kita bisa mengetahui kapasitas kita. Si guru bisa mengetahui sampai seberapa jauh kita mengerti dari setiap materi yang dia sampaikan. Lalu ketika kita melakukan tes, lalu kita lulus dari tes, maka guru itu akan memutuskan bahwa kita layak untuk mendapat satu level tertentu atau mengikuti level jenjang tertentu dinaikkan gitu ya kalau kita sekolah. Jadi ketika kita melihat bahwa dalam hidup ini pun kita selalu yang namanya belajar tidak pernah lepas dari manusia. Anda dan saya unsur yang begitu luar biasa diciptakan Tuhan, memiliki satu jiwa yang ada satu pengetahuan begitu rupa yang harus diisi begitu rupa, dan saya melihat bahwa ada satu kegairahan dalam diri kita sebagai manusia, yaitu belajar. Dan sampai kita pun sudah lulus sekolah, kita pikir sudah lulus akademis, mendapat satu gelar gitu ya, lalu apakah kita berhenti belajar? Tidak. Semasa kita kecil pun kita belajar merangkak, belajar berjalan, belajar berdiri, berlari, lain sebagainya. Itu semua proses hidup dalam hidup kita adalah belajar. Tema besar ini, tema yang harus kita benar-benar bersama-sama dalam hidup ini, bahwa kita manusia menjalankan yang namanya belajar sampai kita mati. Nah, jangan pernah takut untuk belajar jadinya. Ya, saya melihat bahwa di dalam ruang kelas ini ketika kita mungkin salah satu siswa yang duduk gitu ya, dan lalu guru memberikan satu ujian gitu kan, memberikan satu soal-soal gitu kan. Nah, pertanyaannya apakah guru itu memberikan soal yang siswanya tidak bisa jawab? Misalnya saya kelas SD 3, apakah si guru akan membuat soal yang SD 4, 5, 6, bahkan soal-soal SMP? Apakah mungkin demikian? Tentu jawabannya tidak. Si guru akan membuat soal yang dimana siswanya juga sudah dibekali terlebih dahulu. Yang dimana siswanya juga harus dengan kapasitas siswanya itu sendiri. Nah, itu namanya guru. Maka kita diuji supaya kita cuma direview kembali setiap pelajaran-pelajaran yang sudah pernah diberikan oleh sang guru. Nah, disitulah kita tahu bahwa setiap ujian, setiap ulangan, setiap tes yang diberikan oleh sang guru itu adalah melihat kapasitas daripada siswa tersebut. Demikian pun dalam hidup Anda dan saya. Saat ini ketika Anda dan saya mungkin dikasih persoalan-persoalan dalam hidup gitu ya, soal-soal gitu ya, jadi kayaknya banyak gitu ya, tantangan hidup kita, pergumulan banyak begitu rupa. Ingat, Tuhan tidak pernah memberikan satu persoalan permasalahan yang dimana melebihi kekuatan dari Anda dan saya. Jadi pencobaan-pencobaan, tantangan-tantangan hidup yang Tuhan izinkan, yang Tuhan berikan, itu tidak mungkin melebihi dari kapasitas Anda dan saya. Ketika Tuhan akan memberikan satu persoalan, pergumulan gitu ya. Jadi ketika itu Tuhan juga memberikan kasih karunia-Nya untuk setiap kita, sehingga kita bisa menjalani hal itu. Nah, disitulah proses kita belajar untuk mengenal Tuhan, untuk kita berharap kepada Tuhan. Di sini poin paling penting. Jadi kita nggak boleh menghindari yang namanya persoalan. Karena justru dalam persoalan itulah kita belajar. Kita belajar berharap pada Tuhan. Kita belajar bagaimana Tuhan memberikan hikmat, bagaimana kita akhirnya dilatih, tanda petik gitu ya, untuk kita menjadi orang-orang yang tangguh dalam hidup ini. Sehingga kita nggak mungkin goncang. Sehingga kita terus berjalan karena kita punya iman. Nah, ini yang paling penting. Jikalau Anda dan saya dalam tantangan hidup ini yang mungkin dunia makin hari makin jahat, jikalau Anda dan saya kehilangan iman pengharapan dalam Kristus, maka kita akan lemah. Maka kita akan hilang pengharapan itu, akhirnya kita tanda petik kehilangan semangat, kehilangan segala sesuatunya. Nah, ini yang tidak boleh hilang, yaitu apa? Pengharapan di dalam Kristus. Iman dan pengharapan kita inilah yang harus kita benar-benar tanam. Makanya saya selalu rindu buat setiap rekan-rekan untuk terus mengisi hal-hal yang tidak kelihatan ini,
imannya, dari sisi yang kekal ini, jiwa roh kita ini harus diisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang akhirnya ketika kita belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, kita dengar kebenaran firman Tuhan, janji firman Tuhan bukan sekedar kita janji gitu yang hanya bersifat hal-hal yang jasmania, badania, segala macam. Tidak demikian, tetapi kita mengerti bahwa ada satu unsur yang paling dalam, yaitu bagaimana ketika pendengaran akan firman itu menumbuhkan iman kita, sehingga pondasi iman kita begitu kuat, sehingga apapun yang terjadi kita yakin pengharapan kita dalam Kristus tidak menjadi sia-sia. Kita tinggal bersabar dan bisa menunggu waktunya Tuhan. Nah, seringkali ini yang tidak didapat oleh beberapa orang-orang Kristen, karena tidak mau belajar, mau yang instan, maunya yang segera gitu ya, maunya yang langsung klik langsung datang gitu kan, kayak gosen gitu ya, pesan klik langsung datang, tiba tepat gitu ya. Kalau nggak tiba tepat kita kasih komen yang jelek, komentar yang jelek, kasih dislike gitu kan. Bukan demikian dengan iman-iman Kristen yang sejati. Nah, saya mereview kembali, mungkin minggu lalu saya juga share bagaimana ketika Tuhan menata kembali dengan luar biasa. Hari pertama jadilah terang, berkaitan dengan hari keempat, ada benda-benda penerang. Lalu hari kedua, dipisahkan air yang ada di atas dan di bawah. Lalu pas ada burung-burung di udara dan ada ikan-ikan di dalam air. Karena sudah disiapkan dulu sebelumnya. Nah, ini yang paling penting. Tuhan memikirkan begitu rupa di dalam kedaulatannya, kebijaksanaannya. Begitupun hidup Anda dan saya. Ketika ada satu persoalan, Tuhan juga persiapkan segala sesuatunya dulu. Untuk engkau dan saya bisa menjalani itu. Untuk kita bisa di dalam masuk dan pergumulan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi celaka bagi setiap kita, jikalau Anda dan saya tidak pernah mau diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak mau benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tidak mau benar-benar mengetahui kehendak Allah di dalam kebenarannya. Maka di dalam persoalan yang diberikan, maka kita akan goncang, maka kita akan kabur, bahkan kita akan menyimpang daripada jalan Tuhan. Nah, ini yang celakanya. Saya berharap kita semua mau, ketika Tuhan persiapkan begitu rupa, jadi tantangan apapun, Tuhan sudah persiapkan loh. Nggak mungkin kan penciptaan itu, ciptain burung dulu lah, burung gimana terbangnya gitu kan. Ciptain ikan, lalu dia gimana ekosistemnya belum ada, Tuhan belum memisahkan antara air yang di atas dan di bawah. Kalau tidak dipersiapkan gimana gitu kan menciptakan hal-hal demikian? Tentu tidak bisa. Maka bijaksana daripada Tuhan merakit seluruh tatanan dalam alam semesta maupun hidup Anda dan saya. Saat ini dibawa kendali Tuhan dalam kedaulatan Allah. Nah, kita sebagai manusia secara pribadi, insan, orang-orang percaya, yuk mari kita sama-sama mau belajar. Yuk sama-sama kita percaya ketika belajar kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan satu pencobaan-pencobaan tanda petik ujian ya. Maksud saya ujian-ujian tantangan hidup yang diberikan, persoalan yang diberikan Tuhan kepada setiap kita untuk kita gumulkan. Dan saya percaya di situ Tuhan juga memberikan kasih karunia buat setiap kita. Sehingga Anda dan saya seharusnya menjadi orang percaya, orang Kristen. Kekhawatiran kita harusnya makin lama makin nipis, bahkan hilang. Kenapa? Karena kita punya pengharapan Kristus. Dialah yang menata hidup Anda dan saya. Dialah yang menyediakan segala sesuatunya dalam setiap apa yang saya gumulkan. Hanya saja kita maukah kita mau belajar, mengerti kehendak Tuhan, sehingga kita masuk di dalam rencana Allah yang kekal. Ini perlu belajar. Saya berharap konten ini juga bisa memberkati kita semua, sehingga sesungguhnya kita, yuk sama-sama kita duduk di bangku sekolahan, dan kita belajar bagaimana mencari kehendak Tuhan. Apa mau Tuhan dalam hidup saya. Selamat belajar.